Kemudian ya, ini sudah jelas ya hubungannya DM dengan hipertensi. Kemudian kita masuk ke manifestasi klinis, bisa masuk ke gagal jantung ya, congestive heart failure. Kemudian pasien ini juga ya, dia ada riwayat hemodialisa, berarti kan dia ada CKD atau gagal ginjal kronik ya. Nah, gagal ginjal kronik ini akibat daripada bisa karena DM gitu ya, bisa karena hipertensi itu sendiri. Jadi ini saling berkaitan, ini lingkaran setan memang. Tapi coba kita urutkan ya. Kalau dari DM penyebabnya, molekul glukosa ini ya, dia ini kan memang merusak pembuluh darah. Nah, maka kan bisa timbul komplikasi berupa nefropati diabetik ya, termasuk mikroangiopati ya, mikrovaskuler. Komplikasi dari pembuluh darah kecil di nefron, di ginjal. Nah, ketika misalnya glukosa ini dia banyak di pembuluh darah, masuk melalui arteri renalis, lama-kelamaan akan merusak membran filtrasi atau glomerulus. Sehingga ya, karena tadi mekanismenya gula itu osmotik diuretik ya, otomatis kan dia banyak ditarik tapi juga ingin dikeluarkan melalui kencing ya kan, harus lewat ginjal. Nah, karena banyaknya akumulasi glukosa di pembuluh arteriol di ginjal, arteriol afren ya, glomerulus itu ya, maka merusak membran filtrasi. Nah, lama-kelamaan ya pembuluh darah di ginjal bisa rusak, otomatis kan juga bisa tidak hanya glomerulus, pembuluh darah yang lainnya juga bisa kena. Akhirnya ginjal juga tidak bisa lagi mendapatkan asupan darah. Ya kan? Karena pembuluh darahnya rusak, bisa nekrosis, kematian jaringan ginjal itu. Maka bisa nimbul gagal ginjal. Begitu. Kemudian ya, karena hiperfiltrasi ya, glomerulus menyaring terlalu banyak gula, ya kan, glukosa gitu ya. Nah, glukosa merusak ginjal itu tadi gitu. Sebenarnya glukosa bisa masuk, tapi nanti kan diserap kembali di tubulus kontrakturi proksimal ya. Nah, seperti misalnya edem itu juga ya, itu tadi jalan satu ya, tapi bisa ada lagi jalan lain. Ketika misalnya pembuluh darah ginjal terutama glomerulus sebagai filtrasi penyaring itu juga rusak karena akibat akumulasi glukosa yang banyak yang cenderung ingin dikeluarkan ya, karena osmotik diuresis menarik, kemudian setelah ditarik ingin dikeluarkan lewat kencing, sehingga banyak glukosa lewat ginjal merusak pembuluh darah ginjal. Nah, lama-lama kan membran filtrasi rusak. Nah, albumin ini kan protein plasma yang cenderung juga mempertahankan supaya cairan di pembuluh darah itu masuk. Dia melawan hidrostatik memang. Jadi supaya volume pembuluh darah itu nggak terlalu kental, ya nggak terlalu kental, nggak terlalu encer, imbang gitu ya. Nah, karena kerusakan daripada membran filtrasi yang ada di ginjal, nah albumin bisa lolos, albumin bisa masuk. Normalnya albumin tidak bisa masuk. Pun albumin itu bisa masuk karena molekulnya kecil, berat molekulnya, dia akan dikembalikan lagi melalui arteriole efren ke sirkulasi. Dan juga ada muatan yang tolak-menolak antara muatan albumin dengan muatan glomerulus itu tolak-menolak, nggak bisa. Artinya dia harus dilempar lagi ke arteriole efren, keluar kembali ke sirkulasi, nggak bisa lolos ke ginjal. Tapi karena kerusakan membran filtrasi glomerulus, nah bocor saringan filtrasi itu, albumin bisa lolos, sedangkan albumin tidak ada tempat penyerapan di tubulus. Akhirnya keluar lewat kencing, maka terjadi albuminuria. Jadi albuminuria masif, ya kan? Nah, ketika terjadi albuminuria, otomatis ya kadar albumin yang ada di pembuluh darah karena dibuang terus melalui kencing yang menjadi berkurang, sehingga albumin ini adalah protein yang diproduksi oleh hati. Padahal dia fungsinya untuk mempertahankan tekanan osmotik, onkotik, yaitu osmotik itu mempertahankan cairan dalam pembuluh darah supaya nggak keluar, tetap di dalam. Karena kurang albumin, tidak imbang dengan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik lebih dominan karena tekanan osmotiknya turun karena akibat albumin itu tidak ada, ya kan? Nah, akhirnya banyak cairan yang terperas keluar.
bisa menyebabkan edem juga, akumulasi cairan di jaringan interstisial di luar pembuluh darah, mekanisme edem. Maka bisa terjadi edem palpebra juga, itu khas untuk ginjal. Tapi kalau edem piting edem itu biasanya khas untuk gagal jantung ya, atau congestive heart failure. Mekanisme ini dipegang, jadi ini saling mengait memang. Maka ada istilah menyebabkan DM indus hipertensi ya, DM bisa menyebabkan hipertensi karena mekanisme ini. Jadi ini konsep ini dipegang ya. Nah, karena akibat kebocoran albumin kan tentu albumin diproduksi oleh hepar kan terus memproduksi. Maka terjadi gangguan fungsi hepar karena hiperproduksi itu tadi. Nah, kemungkinan yang menurut analisis saya ya, nanti bisa disanggah teman-teman, akhirnya mengeluarkan SGOT, SGPT itu tadi sebagai mekanisme daripada kekurangan albumin. Jadi nalar fisiologis yang kita bangun itu harus runtut gitu ya. Meskipun kita tidak sempurna dan kita salah, tapi kita harus bisa menalar sampai ke sana. Dan saya tidak mengatakan pendapat saya ini mutlak benar ya, tetapi ini bisa mungkin menjadi pemantik ya. Nanti teman-teman kalau saya salah bisa dikritik, bisa disanggah, begitu ya. Nah, ini satu konsep pemahaman dasar hubungannya dengan DM, hipertensi, kemudian CKD, gagal ginjal tadi ya, dan kemudian bisa juga mengarah kepada congestive heart failure atau gagal jantung kongestif.